Setelah melewati minggu suram tanpa update One Piece, akhirnya kita mendapatkan full spoiler One Piece chapter 1065. Sebelumnya, terima kasih buat yang sudah subscribe Layla Story. Buat yang belum, jangan lupa subscribe dan like sekarang ya, biar gak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Chapter 1065 kali ini berjudul 6 Vegapunk. Di tempat Zoro dan Brook, kita ditunjukkan niat sebenarnya dari dua penjaga kapal ini. Di Future Iron Egghead, Papa Base, Zoro mengatakan kalau di sini ada pulau milik World Government. Jika mereka tertangkap, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Brook memikirkan hal yang serupa dan menawarkan teh. Santuy kali ini Brook. Karibo yang udah sekian minggu ngumpet akhirnya muncul. Zoro bilang, "Oh, kamu masih di sini rupanya." Karibo mengingatkan mereka jika dia akan pergi kemana saja setelah keluar dari Wano, tapi bukan di sini. Ini pulau milik pemerintah. Zoro berterima kasih karena sudah menolong Luffy dan meminta Karibo untuk pergi sekarang juga. Karibo mengatakan, "Aku akan mengingat ini dasar kru ya sialan." Mantap kali ini Maribo, always cool. Di kelompok Sanji, mereka terpesona dengan tangga berjalan atau lebih tepatnya eskalator. Franky bertanya pada Lilith, teknologi apa yang dia gunakan dan sumber energi apa. Lilith menjawab sumber energi pulau ini adalah api. Api bisa diubah ke berbagai bentuk energi. Franky mengatakan, "Jadi kau punya berbagai macam sumber?" Lilith menjawab, dia masih mencari sumber energi yang lain yang bisa dibakar atau yang bisa diubah ke bentuk lain. Jika seandainya di dunia ini ada api yang tidak bisa padam, kita kemungkinan bisa membuat matahari. Tiba-tiba, Lilith berjalan menembus tembok, dan Franky memanggil Lilith. Mereka semua bingung bagaimana mereka akan masuk. Lilith mengatakan, "Apa yang kalian lakukan? Cuma melewati ini saja. Jangan dibodohi dengan apa yang kamu lihat." "Apa itu, Edison?" Mereka semua bingung bagaimana mereka bisa masuk melalui tembok baja. Usopp bertanya, setelah mereka melewati tembok itu berubah menjadi baja kembali. Bagaimana cara kerjanya? Franky mengatakan jadi ini laboratorium. Sanji panik karena Lilith menghilang. Mereka semua disambut oleh Edison. Edison ini robot kecil dan kuping kelinci. Sanji bertanya, siapa itu? Edison memperkenalkan diri sebagai Vegapunk Edison. Edison mengatakan, "Selamat datang dan silakan berjalan maju seperti yang aku katakan." Nami bertanya-tanya, apakah ada harta karun masa depan? Emang pikiran Nami ini harta melulu sih. Usopp bertanya-tanya, harta karun seperti apakah itu? Nami menjawab, mungkin perhiasan atau bunga. Usopp mengejek Nami dengan mengatakan dia tidak tahu Nami ini seorang perempuan muda atau nenek-nenek. Nami langsung menendang Usopp. Lalu mereka semua terkejut dengan adanya Seraphim Jinbe. Franky mengatakan, "Kenapa kamu di sini, Jinbe?" Robin mengatakan, "Tapi bukankah dia terlihat lebih muda dan terlihat berbeda?" Usopp mengatakan, kemungkinan pertama itu ada anak dari Jinbe. Nami mengatakan, kemungkinan kedua, Jinbe diubah menjadi anak kecil. Kalau ini sudah terjadi sih di chapter sebelumnya. Sayang, mereka gak lihat Jinbe versi anak-anak. Sanji mengatakan, kemungkinan ketiga, seseorang yang mirip dia karena memiliki sayap dan ada aura aneh darinya. Lalu mereka semua diserang Seraphim Jinbe menggunakan laser. Usopp mengatakan ini jebakan karena tidak mungkin anggota pemerintahan menyambut mereka dengan baik. Nami menyadari kalau itu ada Jinbe Clone Army. Nami mengatakan, meskipun kamu anak-anak, aku tidak akan menahan diri. Seraphim Jinbe berenang menuju arah Nami dan mencekik Nami. Yang Seraphim Jinbe lakukan sama seperti Devil Fruit milik Senior Pink. Zeus bertanya, apakah kamu bisa bertarung, Nami? Nami meminta Zeus untuk menunggu. Sanji mengatakan ini hukuman mati untukmu meskipun kamu Jinbe. Robin mengatakan Gigantofleur spang pada Seraphim Jinbe. Mereka semua menyerang Seraphim Jinbe, tapi ketika Franky mengeluarkan Radical Beam malah mengenai Edison. Edison bertanya siapa dia? Kenapa dia bisa mengeluarkan laser beam? Edison mengatakan Seraphim masih kecil dan kita belum melakukan eksperimen dengan laser. Lilith datang dan menjadi marah. Lilith ingin memenggal kepala mereka semua.
Edison meminta jangan pergi ke sana, tapi Lilith tidak peduli. Edison mengatakan, aku mendapatkan ide untuk penemuan baru. Aku menyerahkan sisanya padamu, Pythagoras. Di sini, Edison sibuk dengan pemikirannya dan mencoba untuk mencatat atau menggambarnya. Pythagoras berkata, ini sangat sulit untuk mendapatkan kompleks data yang menarik. Ini akan menjadi ide yang luar biasa. Tampaknya, Pythagoras mulai menganalisis kekuatan mereka satu persatu dan cara bertarungnya. Edison mengatakan idenya berjalan terus dan meminta York makan untuknya. Kayaknya ini seperti nutrisi yang dimakan oleh York, vegapunk yang lain juga mendapatkan nutrisi yang sama. Saat York makan, Pythagoras meneliti perkembangan Seraphim Jin B. Dan dia ingin menggunakan line X factor pada eksperimennya. Laki-laki disinggung tentang ini. Pythagoras mengatakan jika dia mempercepat pertumbuhan Seraphim, maka hasilnya akan sangat berbahaya. Mereka semua kenyang, atau datang mengeluarkan Hungry Punch. Staf di sana mengatakan York melakukan hibernasi keempatnya, meminta cepat membawa dokumen-dokumen ke Pythagoras dan Edison, dan pergi ke ruang simulasi 88. Saka datang dan memberhentikan Seraphim Jin B. Seketika itu juga, Seraphim Jin B berhenti. Saka juga meminta Lilith, Edison, dan Pythagoras untuk menghentikannya. Lilith mengatakan kalau dia hampir mendapatkan mereka, dan Edison mengatakan kalau dia mendapatkan ide. Saka bertanya apakah kalian Straw Hats? Saja menjawab, ya itu kami. Dan kenapa dengan lantai ini? Kenapa sepatu kita terus menempel di lantai? Saka menjawab, dia bisa mengontrol magnet DOM yang ada di sepatu itu, di laboratorium itu. Robin mengatakan, jadi mau memaksa pun juga akan sia-sia. Saka bilang kalau dia tidak mudah percaya dengan bajak laut. Jadi, masih ada peluang mendapatkan kepercayaan Saka nih. Usopp mengatakan, jadi ada dua vegapunk, yaitu vegapunk perempuan dan penyiar vegapunk. Langsung tanya Story yang memberitahu harus apa. Saka mengatakan itu betul, dan aku juga vegapunk. Usopp bertanya, jadi aku juga vegapunk? Franky mengatakan, kau bukan vegapunk, dasar bodoh. Saka bertanya, apakah kamu melihat ini sebagai pulau masa depan? Franky menjelaskan kalau dia melihat monster mecha, Vegaforce 01, dan air conditioning. Itu semua berasal dari masa depan. Nami mengatakan kalau dia juga belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Franky bertanya, teknologi apa yang kau gunakan? Aku ingin melihatnya, tapi bukan sebagai musuh. Saka mengatakan kalau ini berasal dari masa lalu. Kelompok Luffy menemukan sesuatu dan meminta Chopper melihatnya. Chopper bertanya-tanya, apakah itu tidak terlihat berkarat bagimu? Tapi itu baja sungguhan. Bonnie bertanya, apakah itu? Apa itu bisa bergerak? Jinbe mengatakan meski dulunya ini digerakkan dengan teknologi masa depan, bukankah ini terlihat kuno? Ya, di situ ada robot kuno berbentuk seperti Ors. Franky bertanya, apa maksudmu dengan masa lalu? Saka mengatakan, jika ada suatu tempat seperti Egghead, sebuah kerajaan dengan peradaban maju di 900 tahun yang lalu. Apakah kamu percaya? Nah, bikin penasaran banget kan chapter selanjutnya bagaimana? Ini dia full spoiler dari chapter 1065. Untuk video selanjutnya, Layla Story akan membuat review chapter 1065 ini. Jadi, jangan lupa subscribe dan like biar gak ketinggalan dengan update selanjutnya ya Storyers. See you in next video.